Oke bosku, selamat malam, salam sehat. Bertemu kembali di channel saya. Semoga teman-teman biasa keadaan yang sehat dan mendapat rezeki setiap hari. Oke bosku, malam ini saya ingin membuat video tentang misterius. Bosku, kita lanjut seterusnya video kali ini. Cerita ini memang ini bukan dibuat-buat bosku, teman-teman semua. Ini video saya kali ini ada kebenarannya bosku. Ini punya cerita ini bosku, saya bertemu dengan misterius di tempat memancing saya beberapa hari yang lepas. Oke bosku, kita teruskan cerita saya ini. Hari sebelumnya saya pergi mancing di sebuah sepertinya sungai, tapi dia ada tasik-tasik. Awal pagi, lebih kurang dalam jam 10 pagi, saya sudah berada di tempat spot itu mancing saya pagi itu. Sampai saya di tasik itu, saya pasang pancing saya, terus pasang kamera di tasik itu. Saya atur-atur kamera untuk tujuan saya mau mengambil video memancing saya pada hari itu, pagi itu. Dalam berapa masa ataupun menit, belum berapa lama saya duduk di situ mancing, tiba-tiba saya ternampak pada masa itu air sungai itu jernih, tidak berapa kabut air dia, dan cuaca amat bagus, cerah, dan tidak berapa besar deras air itu, karena itu sepertinya tasik. Tiba-tiba saya ternampak di dalam air itu bosku, keluar sepertinya seekor naga, tapi sepertinya macam ular. Bosku, saya terkejut melihat benda itu, binatang itu. Memang keadaan dia menakutkan dan memang seram. Binatang itu tiba-tiba keluar dan naik di darat seperti berasap putih. Saya pun terkejut melihat binatang itu, sungguh menakutkan bosku. Memang sepertinya misterius penunggu sungai itu. Saya pun merhati sekejap. Memang misterius itu naik di darat dan menuju ke tempat saya, seolah-olah misterius itu seperti naga, seperti ular besar hitam. Muka dia memang tidak bagus, menakutkan. Saya terus mengambil joran saya dan kamera yang saya pasang di situ. Terus saya berlari meninggalkan tempat itu. Saya terus
berlari, sapun macam mau kehilangan napas, macam nyawa mau terbang. Memang saya ketakutan pada masa itu, bosku. Sebelum ini memang saya selalu pergi memancing. Saya belum pernah mengalami keadaan seperti itu, bosku. Memang menakutkan, bosku. Memang dia punya keadaan sepertinya macam hantu, tapi mukanya seperti binatang ular. Dia seperti ukuran binatang itu seperti kayu balak. Memang panjang. Tiba-tiba kalau di air saya takut. Terus saya lari-lari. Saya tidak berapa tahu berapa jauh sungai tempat saya mancing dari rumah saya. Mungkin adalah dalam 1 jam lebih dari rumah saya, 2 jam seperti itulah. Saya terus berlari meninggalkan tempat itu. Aduh, bosku, saya pun takut. Saya berlari sambil saya lihat di belakang. Binatang itu, misterius itu semakin menghampiri diri saya, seperti dia mau menerkam, mau menelan saya. Teman-teman, sahabat-sahabatku, pada masa itu memang saya rasa mau mati. Kalau misterius binatang itu memang menerkam saya, menelan, memang saya sudah mati. Terus berlari. Saya pun tidak pasti berapa lama. Tiba-tiba lah saya sampai di sebuah rumah. Saya sudah tidak sadar rumah itu di mana. Sudah berada di depan pintu rumah itu. Terus saya berteriak meminta tolong orang di dalam rumah itu. Saya memanggil tolong seperti itu. Tapi tiada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Saya melihat di belakang saya, misterius binatang ini sudah mau memakan saya. Kepalanya sudah di atas kepala saya, dia mau menelan. Saya pun berteriak, tolong, saya minta tolong. Tiba-tiba, ya berapa lama, saya mendengar ada sesuatu orang memanggil nama saya. Saya pun buka mata. Kali saya tersadar, saya di dalam bilik. Istri saya mengejutkan saya. Dia bertanya, kenapa? Kamu kenapa? Saya pun masih terdiam. Masih macam belum berapa tersadar. Dan barulah saya melihat diri saya, keadaan seluruh tubuh saya masih hidup. Sebenarnya apa yang berlaku itu, teman-temanku, adalah mimpi saya pada malam itu. Selepas saya balik memancing pada hari itu, terus saya balik di rumah dan saya bersihkan diri, saya berehat, dan terus saya tertidur. Terus saya bermimpi lah. Terus saya bermimpi seperti itu, teman-temanku, sobatku. Walaupun memang gembiralah kalaulah
betul-betul berlaku seperti itu, memang saya sudah mati. Tapi itu cuma dalam mimpi saya. Memang hari itu tempat saya pergi memancing, memang ada sesuatu penunggu, seperti penunggu di tempat itu. Di apa yang saya mau kongsikan dengan teman-teman, nah selalu saya pergi memancing, selalu istri saya mengatakan sebelum keluar pergi memancing harus berdoa supaya segala-gala gangguan tempat kau mancing terus tidak terkena gangguan itu. Baru pada hari itu saya tidak ingat apa-apa, berdoa begitu saya tidak ingat, terus saya jalan karena memang minat memancing, terus memancing. Yang saya ingat terus pergi memancing, saya kemas-kemas saya punya alat-alat memancing, terus saya pergi ke tempat itu, saya sampai di situ, saya terus memancing. Oke, sahabat-sahabatku, dimana kita pergi memancing haruslah banyak, kita harus berdoa supaya kita selamat di tempat itu, tidak gangguan-gangguan lah seperti itu. Nah, sampai sekarang ini sahabat-sahabatku, bosku, saya masih ingat apa yang berlaku dalam beberapa hari ini sejak saya pergi mancing, lebih kurang 3 hari lah begitu. Selepas saya balik memancing, saya mengambil video yang sebelum ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini mengenai gangguan penunggu misterius di tempat memancing. Tapi bosku, memang ini berlaku, biarpun saya tak sempat mengambil video yang cerita ini karena ini hanya di dalam mimpi saya. Tapi memang ini benar-benar berlaku ini, teman-temanku, sahabat-sahabatku. Oke bosku, semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Terima kasihlah pada sahabat-sahabatku yang sudah menonton video ini.